Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tujuan komunikasi dan prinsip dalam komunikasi. Nah, ada beberapa tujuan mengapa orang melakukan komunikasi. Ya, nanti bisa kita lihat ya. Melakukan komunikasi. Tentu erat hubungannya dengan tujuan komunikasi. Yang pertama adalah penemuan diri atau self-discovery. Seseorang biasanya akan melakukan komunikasi untuk mengetahui bagaimana dirinya. Misalnya, dia berkonsultasi kepada orang, atau dia berkomunikasi kepada dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan penemuan diri. Ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, dia akan mendapatkan feedback. Nah, feedback tersebut bisa dianggap sebagai penemuan diri. Katakanlah Budi, lagi-lagi Budi dan Wati ya. Budi atau Wati ngobrol dengan Budi. Budi akhirnya menanggapi atau memberikan saran kepada Wati. Kamu kok gini sih? Nah, akhirnya Wati menemukan dirinya. Oh, jadi aku ini seharusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, tujuan komunikasi dalam rangka penemuan diri atau self-discovery. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah tujuan untuk berhubungan dengan orang lain. Setiap manusia itu mempunyai keinginan atau mempunyai kehendak untuk dianggap oleh orang lain. Ada orang yang bilang, kok aku nggak dianggap sih? Gitu. Setiap orang juga punya keinginan untuk dicintai atau dihargai, ya, atau juga dihormati. Nah, dengan berkomunikasi akan mendapatkan hubungan dengan orang lain, mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia dicintai, dia dihormati, dia disayangi. Gitu. Kalau dia diam saja, ya tentu nggak dapat kan hal itu. Gitu. Makanya manusia mempunyai tujuan berkomunikasi untuk berhubungan dengan orang lain. Tujuan komunikasi yang ketiga adalah untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan ketika dia ragu terhadap sesuatu, maka orang itu cenderungnya akan berkonsultasi dengan orang lain dan mendapatkan suatu keyakinan. Dan yang keempat, tujuannya untuk bermain, menghibur, mendapatkan kegiatan yang sifatnya senang-senang. Dan banyak juga tujuan yang lain. Mungkin teman-teman bisa mendefinisikan lagi. Nah, kemudian selain tujuan, yang terakhir pada materi ini kita akan membahas tentang prinsip komunikasi. Nah, prinsip-prinsip komunikasi ada beberapa macam ya. Yang pertama, komunikasi adalah paket isyarat. Paket isyarat di sini adalah paket ya. Jadi ketika kita komunikasi, tidak mungkin kita hanya melihat dari perkataannya saja. Tidak hanya dari verbalnya saja, tapi juga non-verbalnya. Misalnya orang marah, nggak mungkin dia sambil senyum-senyum gitu kan. Misalnya dia sedih, nggak mungkin juga dia sambil senyum-senyum gitu. Pasti ada raut muka yang berbeda, pasti ada gerakan yang berbeda. Ketika dia gelisah, ketika dia panik, akan sendiri. Dan itu adalah suatu paket. Sangat jarang orang yang kontradiktif. Marah tapi senyum. Sedih tapi ya macam-macam lah. Nah, biasanya kita menanggapi komunikasi itu adalah satu paket. Yang kedua, komunikasi adalah proses penyesuaian. Nah, ini antara
pengirim dan penerima biasanya ada suatu gap. Katakanlah yang satu sudah paham, yang satu belum paham. Itu akan penyesuaian, kan? Bagaimana cara mempersuasi, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi pemahaman dari pihak lawan bicara. Atau juga orang tua dengan anak yang baru belajar bicara misalnya, akan ada penyesuaian. Apalagi komunikasi antar budaya, ada juga penyesuaian. Kemudian yang ketiga, komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan. Kadang-kadang orang itu mempermasalahkan isi daripada hubungan, atau terbalik, mempermasalahkan hubungan daripada isi. Katakanlah sepasang laki-laki dan perempuan, lagi-lagi Budi dan Wati. Wati belajar kelompok dengan orang lain tanpa izin dengan Budi. Budi sebetulnya nggak masalah, Wati ini belajar kelompok kan untuk tujuannya kebaikan. Isinya dia nggak masalah, ya kan. Tapi caranya dia nggak suka gitu. Nah ini. Jadi komunikasi ini isi dan hubungan. Kadang-kadang antar isi dan selain isi, hubungan tadi. Budi nggak masalah, Wati itu mau belajar kelompok. Masalahnya Wati nggak ngomong lah ini. Inilah yang jadi masalah di komunikasi. Jadi secara prinsip komunikasi, dalam komunikasi itu ada isi dan hubungan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Kadang-kadang kita melihat orang ketika dia bicara, dia ngangguk-ngangguk. Lawan bicaranya ikut ngangguk-ngangguk juga. Kan? Ada seorang yang bicara garuk-garuk, lawan garuk-garuk juga. Ini namanya simetris, sama-sama. Nah, tapi ada juga kekurangannya ketika simetris ya. Satu orang cemburu, yang lain akan cemburu. Satunya marah, orang lain satunya akan marah. Sebetulnya proses mirroring simetris ini ada baiknya, tapi juga ada kurang tadi. Berbeda dengan komplementer. Komplementer ini saling melengkapi. Katakanlah satunya marah, satunya meredakan amarah. Satunya sedang sedih, satunya lagi menghibur. Ini komplementer, saling melengkapi. Kemudian prinsip komunikasi selanjutnya adalah sifatnya transaksional. Kemudian prinsip komunikasi yang selanjutnya adalah proses yang transaksional. Transaksional ini artinya adanya suatu proses yang terus-menerus. Budi menyampaikan kepada Wati. Wati memberikan umpan balik kepada Budi. Budi memberikan lagi umpan balik lagi kepada Wati dan seterusnya. Dan seperti halnya saya dosen menyampaikan kepada mahasiswa. Mahasiswa merespon, bertanya, diskusi dan sebagainya. Nah mungkin dosen hanya ngomong tanpa ada timbal balik. Walaupun saya membuat video, tapi nantinya kan akan ada timbal balik, ya, dilihat, dipahami dan sebagainya. Kemudian prinsip komunikasi selanjutnya adalah komunikasi itu tak terhindarkan. Jadi mau tidak mau terjadi komunikasi. Misalkan saya seorang dosen melihat mahasiswa itu mengantuk, mahasiswa itu tidur gitu kan. Nah, itu sebuah komunikasi juga kan. Saya memberikan pesan, si mahasiswa juga memberikan pesan. Pesannya apa? Pesannya ngantuk. Nah, apa yang saya tangkap? Wah, mungkin ada apa dengan anak itu? Atau mungkin saya harus menegur dia. Atau mungkin saya kurang keras suaranya sehingga dia ngantuk. Jadi walaupun dia tidur pun dia berkomunikasi kepada saya karena dia mengirimkan pesan kepada dosen. Lagi-lagi Budi dan Wati. Wati mendiamkan Budi, gitu ya. Wati mendiamkan Budi. Dia tidak berkomunikasi. Tapi Budi menangkap pesan yang lain. Wah, kenapa sih Wati ini diam saja? Ada komunikasi juga kan. Jadi mau tidak mau, memang komunikasi itu akan selalu terjadi. Walaupun diam saja, gitu kan. Diam pun ada artinya, gitu ya.
Itulah komunikasi. Kemudian terakhir, komunikasi bersifat tidak reversible. Artinya tidak boleh balik, tidak bisa diulang. Apa yang saya sampaikan, ya nanti akan ditimpali dengan hal yang baru lagi, ditimpali dengan hal yang baru lagi. Istilahnya apa yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lah. Ya, kalaupun ditarik ya itu hanya ungkapan saja atau hanya pernyataan saja. Jadi prinsip komunikasi tidak bisa reversible, tidak bisa balik lagi. Nah, itulah prinsip-prinsip dalam komunikasi. Selanjutnya, silahkan teman-teman buat ringkasan supaya lebih mudah memahami, dikasih penjelasan menurut bahasa masing-masing supaya lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.